welcome to Hikmah Talks. Halo teman-teman, Imawan, Imawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa. Kembali lagi di First Channel YouTube Tarbiyah. Kali ini kita akan lanjut video dari dakwah. Tadi kita bahas tentang how to be a smart voter. Nah, sekarang kita lanjut nih pertanyaannya biar kita bisa ngobrol lebih jauh juga nih ya. Oke. Tapi sebelum itu, aku mau ngenalin dulu nih. Ini dia bintang tamu di FITK. Ayo Kenalin, nama aku Ahdia Aulia. Ya, aku jurusan apa nih? Aku dari Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke nih, Ahad. Sekarang kita langsung ke pertanyaannya aja yang bakal kita bahas. Oke, langsung aja. Oke, check it out. Nah, gimana nih Ahad katanya gitu supaya kita bisa memanfaatkan teknologi platform digital di era pemilu ini pasti banyak banget informasi-informasi yang asal masuk gitu dan asal diterima juga sama warga Indonesia. Gimana nih menurut Ahad dulu nih? Kalau menurut aku ya, sekarang kan ya itu tadi ya teknologi itu udah canggih banget, cuman ternyata dampaknya itu nggak cuma positif aja, ternyata banyak juga dampak negatif yang disebabkan oleh teknologi, misalnya penyebaran berita hoax di sosial media itu kan juga banyak ya. Nah, gimana sih caranya kita pinter-pinter buat memilah dan memilih itu informasi itu benar apa enggak? Nah, caranya kita bertabayun ya. Bertabayun itu kita memverifikasi, mencari tahu apakah itu beritanya itu benar apa enggak. Jangan langsung kita menerima mentah-mentah berita yang ada terus kita langsung percaya dan malah menggemparkan yang lainnya juga kan. Kayak gitu sih, kalau menurut aku kita harus benar-benar tabayun mencari sampai akar-akarnya. Kan ada juga tuh sosial media yang misalnya itu dipegang oleh oknum-oknum yang emang enggak sebenarnya itu cuman memanas-manasi publik gitu. Betul banget. Jadi nambahin juga, jadi apalagi di Instagram, apalagi di Twitter itu banyak banget buzzer yang emang mereka tuh ada, misalnya aku nggak menyudutkan capres manapun, pasti capres manapun juga pasti adalah yang nyawa buzzer buat menipu mereka. Jadi kelihatan banget nih, kemarin aku abis baca berita itu, jadi ada beberapa akun yang selalu komen bagus di salah satu capres itu, pas dilihat salah satu akunnya itu postingannya sama semua, posisi postingan juga sama semua. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung lihat aja kayak misalnya, oh ini mah kayaknya buzzer, ini mah ini gitu. Jadi sebenarnya itu gampang banget sih dilihatin, cuma kita yang membahaya banget kalau misalnya orang tua yang lihat. Iya. Apalagi orang tua kan, apalagi ibu dan Iya, bapak kalau Facebook, udah, tuh benar banget. gampang banget di-share ke anaknya, ini loh capres ini kayak gitu. Jadi memang benar harus tabayun, harus cari tahu. Jadi kita langsung lihat di link ini aja kayak akun sosmed aslinya para capres, kita bisa mengupdate informasi mengenai mereka. Ya, informasi, aku setuju informasi. Oke, kita sebagai Gen Z untuk gimana sih biar kita terlibat tapi kita tetap menyebarkan vibe positif. Menurut aku sih kayaknya kita memang harus banyak aktif Instagram atau pokoknya semua platform media manapun supaya kita tahu gitu perkembangan dari pemilu ini kayak gimana. Ada juga cara yang biar kita benar-benar tahu apakah ada kecurangan atau enggak, terus gimana pelaksanaan pemilu itu kita bisa ikut jadi panitia pemilihan pemilu di daerah kita sendiri. Jadi aku tuh lumayan pernah waktu itu ikut pemilu di rumah aku. Itu memang ya alhamdulillahnya adil ya, ada benar-benar inilah pokoknya kayak diawasi, ngitung suara dan sebagainya. Cuma kita nggak tahu nih di beberapa daerah pasti aja ada oknumnya kayak gitu. Makanya apalagi Gen Z ini, oh iya, jadi ini Gen Z dan milenial ini fun fact, jadi di 2024 menurut jurnal dari Universitas Erlangga sebanyak 60% pemilih tahun depan itu adalah Gen Z dan
gen milenial. Makanya kita wah harus hati-hati banget dan harus mengedukasi teman-teman kita juga gitu. Oh, Iya sih, benar banget sih, aku setuju sama Mbak Raisa. Apa namanya, kalau menurut aku sih juga itu tadi yang cara berpartisipasi aktif ya, kita itu bisa ya itu tadi aktif Instagram kita apa tidak aktif ya, artinya kita peduli dengan berita perkembangan mengenai pemilu kayak gitu. Kita mengikuti apa ya, kayak dari proses pencalonan paslon-paslon yang ada, terus kita mengikuti kayak penyampaian visi misinya, atau bisa aja cara mereka berkampanye itu seperti apa kayak gitu sih menurut aku. Terus habis itu apa namanya, kita netral gitu. Kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang sama, jangan terus kayak ih apa sih ini, nggak suka aku, terus menjelek-jelekan kayak gitu sih, nggak banget ya. Jadi kita harus tetap netral dengan adanya yang seperti ini, kan pasti banyak pro kontra ya, maksudnya kayak saling jelek menjelekkan kayak gitu, jangan, kita harus tetap netral. ya betul gitu ya guys, yang nonton jangan lupa kasih tahu sekitar kalian kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Mbak dulu aja deh. Boleh. Peran dari masing-masing lembaga ataupun partai dari capres. Menurut aku capres ini bisa muncul, bisa berdiri itu pasti ada peran dari partai, dari orang-orang penting. Kan mereka juga tuh kalau misalnya berdiri sendiri nggak akan mungkin. Ya mungkin, tapi pasti pakai partai gitu ya. Kita harus tahu, tadi kita udah bahas kayaknya di podcastnya dakwah ya. Partai itu kita harus tahu, partai ini itu partainya nilai-nilainya yang diusung itu seperti apa, siapa orang di dalamnya, bagaimana kinerja di partai mereka, orang-orang di partai ini apa aja gitu. Maksudnya bukan apa aja, orang-orang partai ini tuh rata-rata ini apakah artis ataukah banyaknya anak SMA. Makanya kita harus benar-benar tahu ini sih, karena partai ini pasti yang mendukung mereka dan pasti mereka juga kan banyak nyari suara dari partai itu juga kayak gitu. Iya sih, benar banget itu. Kalau menurut aku juga itu penting ya kita memahami peran-peran itu, karena kan dalam prosesnya itu presiden itu nggak akan bisa berjalan sendiri ya, pasti dia akan dibantu, didukung oleh partai politiknya gitu. Terus juga penting banget ada wakil presiden yang dimana kita harus tahu tuh apa, kalau misalnya presiden berhalangan, maksudnya kayak ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, itu kan nanti yang akan mewakili adalah wakil presiden. Terus habis itu kalau misalnya nanti mereka sudah terpilih menjadi presiden, wakil presiden itu kan nanti akan memilih juga menteri-menterinya. Jadi kita harus pahami peran-peran lembaganya itu apa aja. Terus nanti kita kalau udah tahu itu, kita tahu kinerjanya yang di dalamnya itu nanti gimana, bagus apa enggak kayak gitu. Ya benar banget, karena semua orang pasti punya kepentingan, Ya. baik dari partai sendiri, dari orang-orang pengusung, dan juga dari para capres sendiri gitu. Jadi makanya itu kita harus tahu visi misi dari partai itu, visi misi dari capres itu sendiri kayak gitu. Nah kayak gitu, alhamdulillah banget kita nggak terasa ya ngobrolnya udah ngalor ngidul mengenai politik, gimana sih kita milih gitu. Tapi memang permasalahan di Indonesia ini yang pertama ada penyebaran hoax, dan memang dari pemilu dari tahun ke tahun itu memang permasalahannya terlalu banyak hoax sehingga masyarakat tuh ini ya apa lebih mudah menyerap informasi tanpa tabayun tadi kalau kata Ahad. Jadi memang semua warga tuh harus baik dalam menggunakan media sosial supaya masing-masing tuh teredukasi, kita tidak cepat menerima informasi hoax, dan kita juga bisa lebih mudah mengetahui oh ini nih kira-kira mana yang berpotensi untuk menjadi presiden selanjutnya kayak gitu. Terima kasih Ahad waktunya sudah mau collab bersama Komisariat FITK. Mohon maaf juga bila ada kata-kata dari saya maupun Ahad jika menyinggung salah satu pihak atau menyinggung pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.